Yang kami hormati dan kami selalu banggakan, Bapak Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Bapak Asep Guntur Rahayu. Yang kami hormati, cintai, dan banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Karena kalau kita bicara pemberantasan korupsi, kawan-kawan media tidak hanya menginformasikan terkait dengan upaya-upaya yang kami lakukan, tapi juga menjadi bagian dalam membangun transparansi dan akuntabilitas pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan, yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk itu kepada Bapak Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Bapak Asep Guntur Rahayu, untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi, dan juga status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan kali ini. Kepada Bapak Asep Guntur kami persilahkan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Yang seperti tadi Mas Jubir sampaikan bahwa rekan-rekan jurnalis selalu mendampingi kami dalam rangka menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi, bahkan di akhir pekan seperti ini masih tetap membersamai kami. Dan padahal ini juga sudah dekat ke Hari Raya Idul Fitri, yang sebagian mungkin sudah mulai mudik, tapi alhamdulillah rekan-rekan masih bersama kami di sini. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami kembali menyampaikan informasi terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di Kabupaten Cilacap tahun 2025-2026. Pada hari ini, Sabtu tanggal 14 Maret 2026, KPK akan kembali menyampaikan informasi lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup, yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi. Dan ditemukan bukti permulaan cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Peristiwa tertangkap tangan ini bermula tentunya dari adanya laporan masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi masyarakat yang menjadi pengawas, ya, mengawasi jalannya pemerintahan tentunya dan melaporkan apabila terjadi dugaan tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap. Dari laporan tersebut disampaikan bahwa Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 memerintahkan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap untuk mengumpulkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan THR untuk pribadi dan pihak-pihak eksternal. Yang dimaksudkan dengan pihak eksternal di sini adalah Forkopimda, ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di lingkungan Pemkab Cilacap. Menindaklanjuti hal tersebut, SAD kemudian bersama-sama dengan Saudara SUM selaku Asisten 1 Kabupaten Cilacap dan Saudara FER selaku Asisten 2 Kabupaten Cilacap dan Saudara BUD selaku Asisten 3 membahas jumlah kebutuhan THR untuk eksternal. Jadi berapa kira-kira THR yang akan diberikan oleh Bupati kepada pihak eksternal, dalam hal ini Forkopimda, ya,
Dan jumlahnya setelah dihitung yaitu kira-kira membutuhkan sekitar 515 juta rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Saudara SUM, FER, dan BUD atas perintah dari Bupati melalui Sekda tentunya, meminta sejumlah uang dari tiap-tiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan setoran diperkirakan. Waktu itu diperkirakan sekitar 750 juta. Jadi ini kan tadi disebutkan di awal untuk kepentingan eksternal Prokopimda dan kepentingan pribadinya. Jadi eksternalnya tadi 515. Nah, kemudian juga untuk kebutuhan pribadinya. Jadi direncanakan diminta sebesar 750 juta rupiah. Ini uang itu berasal dari tiap perangkat daerah. Jadi perangkat-perangkat daerah ini, SKPD itu dimintai masing-masing SKPD ya. Sudah ada bervariasi gitu ya, jumlahnya seperti itu. Kabupaten Cilacap sendiri memiliki 25 perangkat daerah, ya, jadi ada 25 perangkat daerah atau SKPD, kemudian 2 rumah sakit umum daerah, dan 20 puskesmas. Ya. Awalnya permintaannya yaitu sekitar 75 sampai 100 juta per perangkat daerah. Jadi kalau dihitung mungkin kalau 25 tambah 2 ya, tambah 20 ada 47 gitu ya. Seperti itu, 47 perangkat daerah. Kalau kira-kira perangkat daerahnya saja 25, ya berarti sudah 2,5 kalau 100 jutaan. Namun, dalam realisasinya, ya yang ditemukan setelah tertangkap tangan, begitu ya, setoran yang diterima beragam. Mulai dari, bahkan jauh ini, 3 juta hingga 100 juta per perangkat daerah. Jadi ada beberapa perangkat daerah yang entah itu mungkin masih pemberiannya diangsur gitu ya, atau juga terjadi bargaining di situ, tawar menawar, karena kemungkinan juga saat ini perangkat-perangkat daerah itu juga tidak memiliki anggaran. Karena tentunya bisa kita bayangkan bahwa permintaan kepada perangkat daerah atau kepala perangkat daerah tentunya yang bertanggung jawab tidak akan memberikan menggunakan uang pribadinya gitu. Jadi tentunya ini akan berkaitan dengan anggaran dan lain-lain yang ujung-ujungnya nanti terkait dengan pelayanan masyarakat atau terjadinya penurunan pelayanan masyarakat. Adapun besaran setoran dari setiap perangkat daerah diatur berdasarkan pertimbangan FER. Jika perangkat daerah tidak dapat menyanggupi besaran yang telah ditentukan, tadi 75 sampai dengan 100 juta, maka diharuskan lapor kepada FER untuk dipertimbangkan dan diturunkan dari target sesuai dengan kesepakatan. Kemudian SAD turut memberikan perintah kepada SUM, FER, dan BUD untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinir permintaan uang dari AOL terkait kebutuhan TR untuk pribadi dan eksternal tersebut harus terkumpul pada masa libur lebaran, yaitu deadline-nya nih tanggal 13 Maret 2026. Ya tentu kan ada proses pengumpulan, ada proses pembagian, dan lain-lain gitu ya. Karena juga tanggal 13 ini sudah dekat ke libur bersama. Jadi harus terdistribusi sebelum libur bersama tentunya. Jika belum melakukan penyetoran, maka perangkat daerah akan ditagih oleh SUM, FER, BUD sesuai ruang lingkup wilayahnya, dibantu oleh Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap. Jadi perintah awalnya itu kan sekitar akhir bulan Februari, gitu ya, akhir bulan Februari. Makanya berjalan dari akhir Februari ini, nah deadline-nya di tanggal 13 Maret, seperti itu. Bahwa selanjutnya dalam periode 9 sampai 13 Maret 2025 sebanyak 23 perangkat daerah Kabupaten Cilacap telah menyetorkan permintaan dari saudara AUL yang dikumpulkan melalui FER dengan total mencapai 610 juta. Jadi yang sudah terkumpul di periode itu 610. Kalau untuk kepentingan eksternal tadi 515 ya sudah terpenuhi, gitu kan. Tapi untuk mencapai yang 750 masih belum.
Adapun uang setoran tersebut akan diserahkan FER kepada SAD selaku Sekda Cilacap. Peristiwa tertangkap tangannya sebagai berikut. Pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026 atau hari terakhir penyetoran, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan total 27 orang. Ya, karena tadi kan jumlah SKPD-nya ada 25 gitu ya, dan 2 rumah sakit, 27 ditambah 20 puskesmas. Di wilayah Kabupaten Cilacap, tim kemudian melakukan pemeriksaan awal kepada para pihak yang diamankan tersebut di Polres Banyumas. Selanjutnya 13 orang diantaranya dibawa ke Jakarta pada malam harinya, Sabtu malam, berarti ya kemarin, untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Yang dibawa ke Jakarta yaitu Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030, kemudian Saudara SAD Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, kemudian Saudara SBW Asisten 1 Kabupaten Cilacap, Saudara FER Asisten 2 Kabupaten Cilacap, Saudara BUD Asisten 3 Kabupaten Cilacap, Saudara WY Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Cilacap, Saudara RS Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Cilacap, Saudara SGT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Saudara PMN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, Saudara HSN PLT Direktur Rumah Sakit Daerah RSUD Cilacap, kemudian Saudara ROC Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap, Saudara WI Kepala Bidang Irigasi Kabupaten Cilacap, dan yang ke-13 adalah Saudara BBG Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Kabupaten Cilacap. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai 610 juta rupiah. Uang-uang tersebut diantaranya sudah dimasukkan ke dalam goodie bag yang disimpan di rumah pribadi FER dan akan diberikan sebagai THR kepada pihak-pihak eksternal. Jadi pada saat dilakukan tim ke sana, kemudian para terduga pelaku ini tertangkap tangan. Nah, yang ada padanya itu barang bukti itu salah satunya adalah uang yang sudah dalam goodie bag ya. Jadi sudah dibagi-bagi gitu. Nanti rekan-rekan akan melihat, akan kita tampilkan di sini ya. Yang disimpan di rumah pribadi FER dan akan dibagikan sebagai THR kepada pihak-pihak eksternal. Selain itu, dari sejumlah uang tersebut, ada yang baru diterima oleh FER dari setoran perangkat daerah yang diamankan di ruang kerjanya. Jadi masih terus bertambah ya pada saat itu. Gitu. Kalau yang eksternal, karena kebutuhannya hanya 515, jadi sudah terpenuhi sehingga sudah dibagi-bagi tuh untuk masing-masing Forkopimda itu. Dalam pemeriksaan intensif KPK juga menemukan adanya dugaan praktik serupa yang terjadi pada tahun 2025. Jadi pemberian THR ini tidak hanya untuk hari raya di tahun 2026 ini, tetapi juga di tahun 2025 itu sudah pernah terjadi. Itu cuman pada saat itu tidak termonitor oleh kami maupun juga belum ada laporan informasi yang masuk kepada kami. Di mana Saudara AUL diduga menginstruksikan salah satu stafnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari perangkat daerah guna memenuhi kebutuhan THR eksternal. Jadi ini adalah udah berulang gitu ya, seperti itu. Pun jika tahun ini tidak tertangkap tangan, maka kemungkinan besar juga berikutnya menjadi hal yang akan diulangi itu, seperti itu. Berdasarkan kecukupan alat bukti dan dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 14 Maret sampai tanggal 2 April 2026.
Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara, Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E kecil, pemerasan, dan atau pasal 12B besar, gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Adapun pesan yang ingin disampaikan dari KPK, bahwa KPK sebelumnya telah menerbitkan surat edaran atau SE nomor 2 tahun 2026 tentang pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi, khususnya menjelang hari raya dan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Melalui surat edaran tersebut, KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan pelayanan publik, ya. Karena menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pada saat menjelang hari raya praktek-praktek seperti ini sering terjadi, sehingga KPK perlu menerbitkan surat edaran dimaksud, yaitu surat edaran nomor 2 tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan THR kepada 10,5 juta ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia dengan nilai total mencapai 55,1 triliun. Jadi seharusnya apa yang dilakukan oleh saudara AUL tidak perlu lagi dilakukan, karena baik ASN, TNI, Polri itu pemerintah sudah memberikan THR, gitu ya, yang mencapai 5,51 triliun. Sehingga dalam menjaga hubungan baik dan kerjasama antara pemerintah dan Forkopimda tidak perlu lagi ada pemberian THR, gitu ya. Jadi karena sudah mendapatkan, di pemerintah juga sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan tunjangan hari raya kepada seluruh ASN, TNI dan Polri, ya. Sehingga tidak perlu lagi repot-repot kepala daerah untuk menyediakan atau mencari THR bagi eksternal, dalam ini untuk Forkopimda, dan untuk pencariannya mendapatkannya dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Penyiapan THR oleh kepala daerah melalui para perangkat daerah menunjukkan perilaku penyelenggara negara yang tidak berintegritas dan secara hukum tidak ada alasan pembenar maupun pemaafan. Di sisi lain, hal tersebut dapat menimbulkan efek domino, penyimpangan dari pelanggaran lainnya dalam menyiapkan uang yang diminta. Seperti halnya meminta kepada pihak swasta yang dijanjikan mengerjakan proyek di daerah, sehingga hal itu akan berdampak pada kerugian keuangan negara daerah serta kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cilacap. Selain itu, pemberian THR juga dapat menjadi modus agar jika ada dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi pemerintah daerah tidak ditindak oleh aparat penegak hukum setempat sebagai salah satu unsur Forkopimda, ya. Jadi ada coy-nya gitu di situ, ya. Ketika diberikan THR kepada Forkopimda, tentu Forkopimda yang memiliki tugas dan kewenangan selaku aparat penegak hukum akan menjadi segan kepada kepala daerah dimaksud. KPK menduga pemberian THR dari kepala daerah kepada Forkopimda tidak hanya terjadi di Kabupaten Cilacap, tapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Untuk itu, yang belum atau yang kedepannya tidak perlu lagi bagi kepala daerah untuk memberikan THR, karena tadi juga telah disampaikan bahwa pemerintah sudah memberikan THR kepada seluruh ASN, TNI maupun Polri. Untuk itu KPK mengingatkan agar kepala daerah dan Forkopimda memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi dan saling mendukung dalam mewujudkan prinsip good governance di daerahnya masing-masing dengan penuh integritas. Demikian halnya sekretaris daerah sebagai pejabat senior dan karir di lingkungan pemerintah daerah seharusnya bisa menolak perintah
dari kepala daerah yang dapat berdampak hukum, dan juga bisa mengingatkan kepada kepala daerah dalam hal ini bupatinya bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Dengan mengikuti dan melaksanakan instruksi, maka patut diduga yang berkaitan turut serta atas perbuatan yang disangkakan penyidik dan perbuatannya layak untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi membuka ruang bagi pemerintah daerah berkoordinasi sejak awal untuk memitigasi potensi risiko penyimpangan, sehingga para kepala daerah dapat memastikan setiap kebijakan dan proses pemerintahan tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang bersih dan akuntabel. KPK melalui fungsi pendidikan dan peran serta masyarakat juga turut gencar mewujudkan ekosistem anti korupsi di daerah, salah satunya melalui program kabupaten dan kota anti korupsi, yang turut mendorong pelibatan penuh dari masyarakat sebagai pengguna layanan publik di daerah. Sekali lagi, KPK mengingatkan bahwa kepala daerah tidak memiliki kewajiban memberikan suatu apapun kepada pihak eksternal untuk itu menjauhi praktik-praktik semacam ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas jabatan dan memastikan kewenangan tidak disalahgunakan. Terakhir, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat, ya, khususnya masyarakat di Kabupaten Cilacap yang telah menjadi bagian dari kami untuk melihat dan mengawasi proses-proses atau jalannya pemerintahan di Kabupaten Cilacap dan melaporkan apabila ada penyimpangan. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak, ya, dan khususnya kepada rekan-rekan jurnalis yang tentunya menyampaikan informasi-informasi dan berita terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Semoga praktek-praktek seperti ini dapat dihentikan atau dapat berhenti di seluruh pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi untuk kedepannya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah pun sudah menyiapkan THR untuk seluruh ASN, TNI, dan Polri. Jadi melalui pemberitaan dari rekan-rekan, semoga informasi ini bisa sampai kepada para pihak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara runut dan lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Cilacap, di mana setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030, dan juga Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. KPK kemudian akan melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 14 Maret sampai dengan 2 April 2026. Baik teman-teman media, sebelum kita tunjukkan secara langsung barang bukti yang diamankan oleh tim dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, kami ingin menampilkan barang bukti saat diamankan di lokasi. Next. Next. Close. Berikutnya. Oke. Berikutnya. Baik. Teman-teman, jadi KPK mendapatkan informasi awal adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Kemudian pada hari Jumat 13 Maret, salah satunya tim mengikuti salah satu dari pihak perangkat daerah yang diduga sedang menyiapkan uang untuk distorkan kepada Saudara FER yang menjadi salah satu pengepul dalam pengumpulan kebutuhan THR tersebut. Kemudian tim mengikuti sampai dengan memastikan bahwa uang dari salah satu perangkat daerah tersebut
terdeliver kepada saudara FER. Kemudian setelah itu tim mengamankan sejumlah pihak, baik dari perangkat daerah, kemudian Sekda, dan juga asisten 1, 2, dan 3 di pendopo Kabupaten Cilacap. Kemudian tim mengamankan beberapa pihak lainnya sejumlah 27 orang, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Deputi. Kemudian tim membawa ke Polres Banyumas untuk diperiksa di awal. Sebelumnya tim juga mengamankan selain uang yang terdeliver dari perangkat daerah tersebut sejumlah 20 juta. Plus. Nah ini, yang ini. Ya, sebelah kiri ya teman-teman, itu uang yang diberikan dari salah satu perangkat daerah kepada saudara FER. Kemudian tim juga menanyakan bahwa saudara FER sebelumnya juga sudah menerima beberapa uang setoran yang sudah terbungkus rapi. Di sini teman-teman bisa melihat sudah dikemas dalam bentuk goodie bag. Itu yang diamankan di rumah pribadi FER. Baik teman-teman, kita akan menunjukkan secara langsung barang bukti yang diamankan tersebut. Cukup teman-teman? Baik, terima kasih.
Terima kasih. Kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Kita buka untuk sesi pertama. Silakan Mbak Satya 1, Mas di belakang, Mas Mario 3 dulu ya, Mas Yudi ya. Mbak Satya, kami persilahkan. Selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Pak izin mau tanya, ini untuk THR eksternalnya kan yang dibahas 515 juta. Nah itu untuk yang buat pribadi tuh udah ketahuan belum sih Pak berapa gitu yang pengen diminta gitu. Nah terus abis itu kan Ferry juga berperan aktif juga nih Pak. Dia termasuk yang nentuin juga berapa nominalnya dan lain-lain. Nah ini kenapa dia nggak ditetapin jadi tersangka gitu di dalam kasus ini. Terus soal THR yang kayak malak ini, apalagi dia pakai Satpol PP kan buat nagih-nagih itu. Ini kan sebenarnya kayaknya udah jadi rahasia umum ya Pak. Cuman warga mungkin nggak bisa melapor atau nggak berani, atau maksudnya bukan warga sih, kayak ASN aku nggak berani melapor. Nah ini masa KPK mau OTT terus, kayaknya juga yang surat edaran gratifikasi itu nggak ngaruh-ngaruh banget deh. Ini KPK mau ngapain nih ke depan untuk pencegahan biar nggak terjadi kayak gini lagi. Itu aja sih Pak, makasih. Baik, terima kasih Mbak Satya. Ada 3 poin. Baik di aspek penindakan maupun pencegahannya. Kita ke belakang. Mohon nama dan medianya ya Mas ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Noval dari Kumparan. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah tadi kan disebutkan bahwasannya pengumpulan uang itu ditujukan untuk eksternal gitu ya. Mungkin bisa dirincikan nggak ya, eksternalnya itu siapa, diperuntukkan untuk siapa. Lalu kalau misalkan dari perangkat daerah itu tidak memberikan uang tersebut, apakah ada ancaman tertentu atau seperti apa? Mungkin itu aja sih. Baik, ada 2 poin ya dari Mas Noval Kumparan. Kita ke tengah, ada Mas Mario. Silakan Mas Mario. Ya, saya cuma mengutip bahasa Pak Deputi tadi bahwa model begini adanya permintaan eksternal dari Forkominda ya, kalau nggak salah itu kan ada sejumlah elemen TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan lain sebagainya. Ya, ini kan sebenarnya seharusnya OTT ini include-nya dalam artian bisa dilakukan OTT itu di 15 atau 14 kota. Karena rata-rata hampir semua kota saat Lebaran itu harus ada yang begitu. Saya pastikan ini identik dengan kasus Rejang Lebong. Itu ada permintaan. Pengumpulan uangnya itu untuk menutupi 4 penjuru. 4 penjurunya apa ya? Forkominda itu, pengadilan, polisi, TNI. Tapi kan kayak TNI itu tidak menelisik, mengurusi kasus yang dilakukan oleh Pemprov maupun Pemda. Tapi yang justru meminta itu orang yang pasti ada kasus. Contoh di Rejang Lebong itu ada 17 kasus yang mengendap di sejumlah APH. Itu yang diminta untuk diamankan. Kalau nggak jalan THR-nya naik itu barang, naik itu kasus. Itu identik sekali. Saya mendapatkan data Rejang Lebong itu lengkap. Lengkap sekali buat nutup orangnya Kejarinya namanya siapa, yang membuat nutup orang Kejatinya siapa, untuk menutup orang Polres Rejang Lebongnya siapa, sehingga pemeriksaannya tidak di Rejang Lebong tapi di Kepahiang karena mereka terlibat kan gitu. Saat ini di Banyumas karena Forpinda Polresnya terlibat, Cilacapnya kan gitu. Itu identik semua gitu. Pertanyaan saya, sudah mengalirkah atau teridentifikasi model begini bukan kali ini saja di Cilacap? 1. Kedua, saya memastikan bahwa ini pintu masuk yang baik untuk Cilacap. Karena tadi saya berharap di konstruksi perkara ini ada orang yang punya peran jauh lebih penting dan memiliki kedekatan dengan
Forkominda itu namanya Bambang Kancil. Bambang Kancil ini siapa? Mertuanya dari bupati. Bambang Kancil ini juga merupakan pengusaha ternama di Cilacap. Nama PT-nya Emas Kancil Tunggal Perkasa merupakan kontraktor terbesar di Cilacap. Sering bagi-bagi alat potong rumput ke Polres, ke TNI, ke ini. Sering bagi-bagi acara ini dengan Forkominda. Apakah KPK sudah menelisik adanya dugaan keterlibatan Bambang Kancil ini? Kalau bicara kepala daerah itu bicara soal pengeluaran politik yang besar. Bahwa bupati ini naik menjadi bupati, semua ongkosnya diongkosin oleh Bambang Kancil. Mau lobby politiknya, itu udah jadi rahasia umum. Apakah sama? Makanya saya lihat tadi di konstruksi perkara kok nggak ada nama ini gitu loh. Ini godfathernya Cilacap, kok nggak ada gitu loh. Nah maksud saya apakah memang saat ini bisa menjadi pintu masuk untuk mendeteksi semua proyek-proyek itu? Mertuanya itu kontraktor, garisnya itu pekerjaan konstruksi, pemeliharaan irigasi dan apa-apa. Itu semuanya lengkap dia. Artinya bahwa proses pengadaan-pengadaan di Cilacap itu sudah terdeteksi belum? Apakah itu terafiliasi dengan perusahaan mertuanya atau memang sebagai orang yang menerima manfaat dari, ya, kalau bahasa KPK yang terbaru kan penerima manfaat lah, biar nggak terlalu terang menuding kan gitu. Beneficial owner. Beneficial owner betul. Nah kemarin ada Gito Huang, beneficial ownernya Blu-ray, tapi nggak datang sayangnya kan. Ya kira-kira apa dua pertanyaan itu saja. Pertama yang tadi Forkopinda yang saya identikkan dengan kasus Rejang Lebong. Kedua sosok yang bernama Bambang Kancil. Setahu saya semua proyek sebelum anaknya jadi bupati harus konsultasi dulu kepada Bambang Kancil. Makasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Pertanyaannya dua tapi informasinya banyak. Terima kasih. Monggo Pak Deputi, ada dari Mbak Satsia, ada 3 poin, Mas Noval 2 poin, dan juga Mas Mario 2 poin. Jadi ada 7 pertanyaan, Pak Deputi. Baik, Mas Budi. Terima kasih Mbak Tasya, Mas Noval, dan Mas Mario. Mbak Tasya dari PUI ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama untuk eksternal kan 515. Untuk pribadinya berapa? Sejauh ini kalau dikaitkan dengan permintaan yang 750 berarti kita kurangkan saja. 750 dikurangkan 515. Demikian ya, Mbak. Silahkan dikurangkan sendiri gitu maksudnya. Ya, oke. Kemudian saudara F berperan aktif, betul. Ya, ada berperan aktif. Sejauh ini saudara F itu kan menerima perintah dari saudara OL melalui saudara SAD selaku sekda, gitu ya. Jadi kita juga masih mengumpulkan ya keterangan bukti yang lainnya, gitu, untuk terus mengembangkan perkara ini. Nanti apabila ada kecukupan alat bukti terhadap beberapa orang, termasuk yang dibawa ke sini, tadi kan disebutkan para asisten ya, gitu kan. Nah, nanti kita akan lakukan pengembangan penyidikan. Jadi mohon ditunggu ya, Mbak ya. Kemudian untuk ini warga internal ya. KPK mau apa ke depannya kan gitu ya. Karena kan terjadi dikasih peringatan juga tidak diindahkan itu ya, seperti itu ya. Terus KPK mau ngapain, mau terus-terusan begini kan gitu ya, seperti itu. Jadi begini, kami berharap dengan adanya proses saat ini, proses hukum terhadap terduga para pelaku yang tertangkap tangan ini, ya tindakan tegas ini perlu. Dan kami juga tidak mengumumkan ini hanya sebagai sampel,
ada lagi terjadi, kami akan lakukan penangkapan. Kenapa? Karena sudah diberikan peringatan, sudah disampaikan surat edaran, tetapi masih tetap melakukan seperti itu. Menjadi kewajiban bagi kami untuk melakukan penindakan. Karena upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan, tetap tidak diindahkan atau tidak diikuti, ya penindakan harus dilakukan. Walaupun memang tadi ini kaitannya ke pertanyaannya Mas Mario nih, ada beberapa perkara dan lain-lain gitu ya Mas Mario ya, tadi kan gitu Mas Mario. Sehingga pemberian THR ini menjadi sebuah upaya kan gitu ya Mas Mario kan, yang disebutkan Mas Mario itu supaya kedepannya terkait dengan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum di daerah tersebut menjadi redam gitu ya, seperti itu. Ya, betul kan Mas Mario gitu maksudnya? Ya. Terus yang dimaksud tadi Forkopimda itu siapa Mas Mario? Itu yang berkaitan juga dengan pesan kepala belajar dalam PH kan? Iya, siapa lagi? Siapa itu? Kan itu disebutkan TNI Polri saja, padahal itu ada terus Kejati ataupun yang lain-lain gitu. Ya. Terima kasih Mas Mario. Mas Nopel sudah ini ya, dijawab sama Mas Mario ya. Oke ya. Itu menjawab Mas Nopal maksudnya Mas Mario. Ya, jawaban Mas Nopal. Apanya dikutip? Kayaknya alergi banget bilang kejaksaan. Enggak. Baik, ke Mas Nopal yang baru cerita aja udah marah. Mas Nopal, makasih ya tanyanya. Eksternalnya siapa dalam hal ini? Gitu kan. Jadi eksternalnya adalah Forkopimda. Seperti yang tadi disampaikan Mas Mario itu benar. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Ada pengadilan itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama gitu ya. Seperti itu. Dan memang ini hasil pemeriksaan juga didatakan di dalam di dalam catatannya gitu. Ada catatannya yang kita temukan seperti itu. Oke, Mas Nova terjawab. Yang kedua, apakah jika tidak diberikan, maksudnya kepala SKPD itu ya, kalau tidak diberikan apa ancamannya kan gitu. Jadi beberapa saksi yang dari 13 kan ada kepala-kepala itu menyampaikan memang ada kekhawatiran kalau tidak dipenuhi permintaan dari saudara OL ini maka akan digeser dan lain-lain dan seperti itu, dianggap tidak loyal terhadap perintah bupatinya itu pimpinan. Sekarang ke Mas Mario. Yang pertama, terima kasih informasinya sangat banyak. Ini ada saudara BBG K gitu kan, mertua dari saudara UL dan lain-lain. Jadi begini Mas Mario, yang dapat informasi yang kita peroleh adalah terkait dengan pengumpulan THR yang diperintahkan oleh saudara UL melalui saudara SAD kepada beberapa orang, dalam hal ini beberapa asisten kan gitu ya, seperti itu. Nah, dari informasi itulah kita bergerak gitu. Artinya saat ini kita fokus kepada permintaan THR ya, dimaksud ya. Jadi terkait dengan keterlibatan saudara BBG dan yang lainnya itu belum sampai ke sana. Jadi insya Allah nanti Mas Mario ditunggu saja gitu. Kenapa? Karena sekarang kita membuktikan terkait dengan permintaan tersebut dan tentunya juga tidak hanya itu. Kami juga di pointers tadi sudah menyampaikan bahwa hal serupa juga terjadi di tahun sebelumnya, gitu ya, tahun sebelumnya. Ya. Yang saya maksud itu mertuanya ya? Iya betul. Bukan di sini ada istilah BBG. BBG ini kepala sumber daya air. Iya, ini BBG K, ada K-nya ini. Iya. Atau BBG K, memang BBG sama namanya ya? Iya. Yang pas BBG. Ya BBG K sebagai
mertuanya dari saudara OL informasinya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menanggapi dan menjawab. Yang belum? Yang kedua apakah mungkin mendalami dugaan peran dari mertuanya? Iya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ini adalah pintu masuk karena kita awalnya informasi yang diperoleh oleh kita itu dari masyarakat terkait dengan pengumpulan THR, sehingga kita fokus ke bagaimana pengumpulan THR itu atau permintaan THR kepada kepala-kepala dinas tersebut. Nah, dari sana tentunya juga apabila ditemukan perkara lain, tindak pidana lain, tindak pidana korupsi lain, kita akan dalaminya. Apalagi ini dapat informasi nih dari Mas Mario. Tentu ini menjadi clue bagi kita untuk memperdalamnya. Demikian Mas Mario. Cukup ya Mas Mario ya. Baik, terima kasih Pak Deputi. Kita lanjut ke sesi kedua. Ada Mas Wahyu, Mbak Ica, Mas Yudi. Mas Wahyu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penegasan aja Pak Deputi terkait dengan permintaan untuk THR. Ya. Apakah bisa dikatakan ini pemalakan ya terhadap kepala dinas dengan mungkin ada ancaman mungkin ya Pak ya terhadap kepala dinas jika tidak memberikan setoran untuk THR. Ya. Itu yang pertama. Kedua, apakah kasus untuk pemeriksaan terhadap 27 orang saat operasi senyap ini dilakukan di Banyumas, itu seperti halnya waktu di Pati terkait dengan keselamatan para penyidik. Kenapa diperiksanya bukan di Pati, tapi diperiksanya di Kudus? Sama halnya dengan ini. Kenapa tidak di Cilacap, tapi justru diperiksanya di Banyumas? Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. Kita ke belakang. Ya Mas, saya Fedriska dari Kompas TV ingin bertanya. Mas siapa? Mbak Ica? Mbak Lisa. Fedriska. Oh. Fedriska. Oh, Felis. Ya. Tadi ingin menyambung pertanyaan dari Kak Syasha atau dari Mas Kumparan ya soal satu goodie bag isinya berapa sih Pak kalau boleh tahu? Ya, oke. Ya, yang kedua terkait dengan modusnya Pak ini gimana ya Pak untuk pencairan anggarannya, apakah proposal fiktif atau perjalanan dinas fiktif atau gimana sih Pak, teknisnya mungkin bisa barangkali dijelasin. Terima kasih. Modus asal usul uangnya ya Mbak. Kita ke Mas Yudi ada di depan. Sambil menunggu Mas Yudi, teman-teman mohon bantuannya. Jadi tadi ada slide yang kita tampilkan. Mohon menggunakan yang gambar uang ya teman-teman ya. Yang satu lagi itu keliru slide-nya. Kita pakai yang gambar uang. Tadi kan ada 2 jenis slide ya. Ya, kita pakai yang gambar uang ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kita ke Mas Yudi, monggo. Selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Mau nanya terkait Pak Sekda sama Bupati ini kan kena 12B ya, maksudnya? Ya, ada 12B-nya. Sebelumnya yang serupa kan? Ya. Maksudnya ke Forkopimda juga, itu kan dia dimintakan pertanggungjawaban pidana. Nah, uang-uang yang udah sampai ke Forkopimda di tahun 2025 itu, maupun pertanggungjawaban pidananya, KPK akankah bergerak terhadap pimpinan-pimpinan Forkopimda itu, atau sekedar meminta uangnya kembali saja, itu aja. Okay. Karena kan yang 2 ini diminta. Itu ya. Oke, terima kasih Mas Yudi. 1 poin ya terkait dengan penerimaan tahun 2025. Monggo Pak Deputi. Terima kasih Mas Wahyu, Mbak Felisa, dan Mas Yudi. Mas Wahyu, itu pertanyaannya terkait dengan permintaan THR ini apakah ada ancaman, pemalakan, dan lain-lain? Betul. Makanya kami menggunakan pasal 12E. Itu terkait dengan pemerasan. Ya, jadi para kepala dinas ini, kepala SKPD ini diminta, gitu ya, diminta untuk mengumpulkan sejumlah uang. Tadi juga ditanyakan oleh Mbak Tasya kayaknya ya, atau siapa tadi? Apakah ada ancaman dan lain-lain gitu? Atau Mas ini ya, Mas Noval ya. Jadi ada ancamannya juga, gitu. Seperti itu sehingga menjadi beberapa keberatan terhadap permintaan itu. Dan kemudian juga untuk yang tahun ini ada bargainingnya. Tadi kan disebutkan ada, kalau awalnya dimintanya 75 sampai dengan 100, tapi kemudian yang mungkin tidak memiliki sejumlah itu
uang jumlah itu ya di tawar-menawar lah, dibargainingkan seperti itu. Kemudian terhadap 27 orang itu kenapa diperiksanya di Banyumas, tidak di Cilacap. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mas Mario, kami menghindari terjadinya konflik of interest. Ya, kenapa? Karena dari hasil pemeriksaan yang kita, informasi yang kita kumpulkan dari pemeriksaan saksi-saksi pada saat itu, ya, calon saksi pada saat itu diperoleh informasi bahwa uang tersebut bahkan sudah di goodie bag, ya, itu untuk Forkopimda. Salah satu Forkopimda itu adalah Polres, ya, Kapolres itu. Makanya tidak dilakukan pemeriksaannya di Polres Cilacap untuk menghindari tadi konflik of interest. Ini kita pindah ke Banyumas. Bisa di ini ya, Mas Wahyu. Oke, Mbak Felisa. Kemudian ini per goodie bag-nya berapa gitu ya? Per goodie bag-nya itu antara 100 sampai 50 ya. Ada yang 100, ada yang 50 gitu ya. Jadi masing-masing Forkopimda itu berbeda. Nah, 150, ada yang 20. Ada juga yang 20. Tadi itu ada 6 ya, 6 goodie bag, 6 goodie bag, ada yang 100, 100, 50, 50, ada yang 20. Kemudian asal-usul uang. Dari informasi yang kami terima dari para kepala SKPD itu bahwa ada yang kemudian meminjam, ya, meminjam uang itu, ya, tadi meminjam itu tentunya juga ujung-ujungnya adalah nanti ada ijon, gitu, betul, ijon proyek di tempatnya, gitu. Sehingga peminjaman itu nanti akan dibayar dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Makanya pemberian THR atau pengumpulan uang THR ini tidak hanya sekedar kita melihat bupati meminta sejumlah uang kepada kepala dinas untuk dibagikan THR-nya ke eksternal saja. Tidak hanya sampai di situ sebetulnya. Ada kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat di Cilacap karena uang yang dikumpulkan itu berasal dari ijon tadi. Tentunya kan kepala SKPD ini mengeluarkan uang 175 atau 100 juta itu ya dari mana? Gajinya aja nggak bakalan nyampe segitu. Gaji selaku kepala dinasnya tidak nyampe 100 juta gitu. Akhirnya mereka ya ijon proyek-proyek. Nah, nanti pada saat proyeknya tentu kalau sudah diijon seperti itu, kualitas dari proyek yang dikerjakan itu akan menurun. Itu seperti ini. Karena ya sebagian sudah digunakan untuk atau sudah diambil untuk keperluan-keperluan seperti ini. Nah, yang dirugikan siapa? Masyarakat pada akhirnya. Karena fasilitas umum yang dibuat itu tentunya tidak akan sesuai kualitasnya. Itu layanan misalkan kalau sekarang dimintanya ke PUPR ya sarana jalan, jembatan dan lain-lain, bangunan-bangunan fisik itu akan terdampak. Kalau diminta ke dinas kesehatan, layanan kesehatan dan lain-lain, obat dan lain-lain, masyarakat tidak akan dapat layanan kesehatan yang semestinya. Kalau yang diminta ke dinas pendidikan, tentu sekolah-sekolah, bangku-bangku untuk anak-anak sekolah itu tidak akan, perawatannya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena sudah diambil uangnya seperti itu. Jadi dampak ikutannya ini menjadi lebih besar gitu ya. Itu tidak hanya kita memandang ini diambil hanya misalkan untuk THR itu enggak ke sana. Nah, juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Tasya mau ngapain itu ke depannya. Ya karena bandel ya tentu obat terakhir adalah dengan penindakan. Sekarang mungkin masih ada beberapa hari ke depan, ini hari ke-25 ya, Ramadan ya. Berarti ada sekitar 5 hari ke depan. Jangan berpikir bahwa kami karena lebaran terus kami mau mudik pulang gitu ya dan membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi di rentang waktu ke depan ini. Tidak, kami akan tetap
hadir untuk melakukan penindakan apabila masih bandel melakukan tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi jangan pikir wah mungkin nanti penyidik-penyidiknya pada mudik gitu ya seperti itu. Tidak, karena rekan saya juga terinspirasi sama rekan-rekan jurnalis yang tetap semangat ya nggak ada liburnya gitu, tetap semangat. Hari libur pun hari Sabtu tetap hadir di sini. Ya begitu. Belum, ini yang Mas Yudi belum dijawab. Mas Yudi belum dijawab. Sabar. Ya. Mas Yudi, ini yang 2026, yang 2025-nya bagaimana kan gitu? Ya ditunggu ya Mas Yudi. Ditunggu karena ini kan 2026 nanti perkembangannya seperti apa. Ini pasti kan udah terdeliver kan gitu. Saya tahu apa yang dipikirkan oleh Mas Yudi. Ditunggu ya. Oke. Ya, baru disampaikan begini dari yang beberapa kepala dinas Pak ke penyidik itu, ini terjadi juga di tahun 2025. Nah informasinya baru sampai ke sana gitu. Jadi kita harus telusuri nanti berapa besarnya, kepada siapa dikasihkan, Forkopimdanya siapa pada saat itu, kan bisa saja terjadi perubahan pergantian dan lain-lain gitu, seperti itu ya Mas Yudi. Kalau 2025 itu belum juga kita kasih dapat informasi yang lengkap terkait itu, tapi dari salah satu kepala dinas ya menyatakan bahwa lebih besar gitu. Nah, begitu. Enggak, 12B besar itu adalah penerimaan lain, itu gratifikasi ya. Jadi kami penyidik melihat bahwa tidak hanya ada pemberian lain. Jadi gini konsepnya. Yang dibutuhkan itu kan 515 gitu kan. Nah, ini kan lebih nih. Ada 610 ya? 610. Nah, ini lebihan-lebihan yang lain. Sementara di sana. Kemudian juga kami menduga ada pemberian-pemberian lain gitu. Maksudnya penerimaan lain gitu. Yang dalam konteks sekarang ya kan itu uang masuk untuk dikeluarkan lagi THR kan gitu. Nah, ini sebagai pejabat apakah dia juga menerima sesuatu kan gitu. Dalam periode ini gitu kan, seperti itu. Jadi makanya ada pasal 12B besarnya. Ngasih THR itu mana atau emang dia? Sejauh ini yang kami dapat informasi itu inisiatif dari Pak AUL-nya. AUL di tanggal 26 Februari ya. 26 Februari itu manggil Pak SAD selaku, nah itu juga sedang didalami. Sudah ketahuan belum berapa kasus yang ada di APH lain? Belum Mas. Nanti kalau Mas Mario dapat informasi kasih tahu saya duluan. Baik, ada lagi teman-teman? Satu, silakan. Mbak siapa? Mohon maaf. Mbak Wati dari Detik. 20 detik. 20 detik. Oh iya. Mau konfirmasi aja Pak, berarti soal pemberian THR ini baru terjadi dari 2025 atau memang semacam kebiasaan yang tidak tertulis di pemerintahan sebelumnya? Oke. Gitu. Jawaban saya berarti harus kurang dari 20 detik ya. Kalau lebih nanti kan kasihan, nggak 20 detik lagi. Sudah jalan 5 detik Pak. Oh 2 detik, harus segera ini. Baik, Mbak Wati. Jadi karena ini terkait dengan periode bupatinya ya. Periode bupati kan baru dilantik kemarin tahun 2025. Jadi untuk AUL ini baru 2 kali, 2025 dengan saat ini 2026. Kalau terkait dengan pemberian-pemberian seperti ini, kami menduganya memang sudah lama. Jadi kebiasaan seperti itu. Tapi terkait dengan bupati ini
kita kaitkan dengan masa baktinya. Masa baktinya baru dari tahun 2025 sampai 2030, berarti baru 2 kali. Cukup 20 detik ya, Pak. Terima kasih Mbak Wati. Ada lagi teman-teman? Kasus lain? Boleh? Oke, kita buka perkara lain Mbak ya? Boleh. Oke, silakan. Oh nggak ada yang tanya. Oh Mas Yudi, Mas Mario juga pegang mic. Mbak Satya, oke pas nih. Dari kiri ke kanan. Mas Yudi silakan. Langsung poinnya Mas Yudi. Mau nanya terkait kasus Haji, Pak Asep, kemarin kan di pra-peradilan sama di konvers kan sama ya, nilai kerugian negaranya 622 miliar. Ini komponen kategorinya apa aja ya? Gimana cara menghitungnya itu dari mana nilai segitu dapatnya? Kan awal mulanya kan 1 triliun kalau nggak salah. Kok bisa turun? Apa fluktuasi di KPK atau gimana? Sama kemarin kan ada yang pengembaliannya baru 100 miliar kalau nggak salah. Itu kan 100 miliar lebih. Nah, adalah yang baru lagi ya. Nanti Hmm. tolong sekalian disampaikan. Yang kemarin kan 100 miliar ya, terkait aset recovery-nya kan berarti masih kurang 522 tuh. Nah, nanti dimintanya bakal kemana dan kenapa tidak ada tersangka swasta dalam perkara korupsi yang memperkaya pihak swasta. Itu aja. Terima kasih. Baik. 3 poin ya kira-kira Mas Yud ya. Komponen dan cara hitung. 2, jangan ditambahin 2. Ini apa? Apaan tuh? Ini apa? Cara hitung dan juga apakah akan ada tersangka lain khususnya dari swasta sebagai pihak yang diuntungkan. Kita ke tengah, Mas Mario. Iya, saya mau nanya soal apa update perkembangan kasus yang PMT itu loh, makanan tambahan bergizi bayi itu loh. Oh, nah ini sebentar. Ini titipan dari Mbak Umay ya. Apa? Mbak Umay udah nggak bayi lagi sekarang. MTB ya, makan tambahan. Iya. Ya ini kan sudah lama dan diketahui itu kan naik udah diproses ke penyidikan itu Agustus 2025 kalau nggak salah itu. Ini apakah memang karena ada atensi dari Komisi 9 sehingga kok ini nggak jalan gitu loh. Nah ini kan bahkan itu kan karena itu kan anggarannya itu 2016 2020 itu totalnya mencapai 4 triliun. Nah, dan anggaran itu bisa turun kalau ngasih fee dulu ke Komisi 9 gitu loh. Nah, ini kan banyak yang sebenarnya baik gitu loh untuk ditindaklanjuti, kok ini sudah mau mendekati Agustus lagi nih kok nggak bergerak gitu. Padahal sudah dalam gambaran-gambaran di proses sebelumnya itu sudah calon-calon jejak-jejak tersangka itu sudah terlihat dengan jelas gitu loh. Kok kenapa diburemkan lagi gitu loh. Ya, itu aja dulu pertanyaan terkait tambahan gizi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario soal progres perkara. Kita ke Mbak Satya, silakan Mbak. Mbak Tasya. Tes. Dari PLI. Iya. Malam Pak Saep, Mas Budi. Pak, itu kan kemarin di kasus korupsi kuota haji, Pak Asep menyebut maktur itu sebenarnya dapatnya memang kecil, tapi lewat asosiasi satu itu dapatnya apa dibagi-bagi gitulah. Nah sebenarnya maktur tuh dapatnya berapa sih Pak di 2023-2024 kuota hajinya gitu. Terus yang selanjutnya di kasus yang sama kan juga ada upaya menghancurkan barang bukti di kantor maktur juga itu Pak. Nah apakah yang barang bukti yang dihancurkan itu adalah sebenarnya terkait dengan travel yang di satu itu Pak datanya Forum 1 dapat
dari asosiasi satu itu gitulah Ya. soal itu. Terus habis itu yang ketiga berarti ke satu. Iya satu kan ketiga. Ya. udah itu aja Pak. Oh itu. Ini dua. Dua berarti ya, Mbak Satya, bukan satu ya? Dua pertanyaannya. Baik, dari Mas Yudi, Mas Mario, dan juga Mbak Satya. Terima kasih Mas Yudi. Ada dua pertanyaan. Ini terkait dengan nilai kerugian keuangan negara. Ini kan sudah di state ya, ada 622 ya. 622 miliar. Ini kenapa berbeda dengan yang diumumkan pertama gitu ya. Nah, jadi begini. Terkait dengan hitungan kerugian keuangan negara, tentunya kalau masalah metodologi dan lain-lain itu yang menjelaskan kewenangan dari BPK gitu, dari auditornya ya, yang domainnya gitu, domain auditor. Jadi nanti kita tunggu bersama-sama, pasti akan dijelaskan di persidangan dan seperti itu. Nah, termasuk metodologinya dan tentunya juga metodologi ini mempengaruhi hasil perhitungan dan lain-lain. Jadi kalau yang paling valid hitungannya adalah dari auditor, dari BPK, seperti itu. Nah, dibandingkan dengan yang dihitung secara perkiraan awal, perkiraan awal 1T yang disampaikan beberapa waktu sebelumnya. Jadi yang dipegang adalah hasil perhitungan kerugian negara yang disampaikan oleh auditor BPK. Kemudian terkait dengan pengembalian 100 miliar yang ditanyakan itu, mengapa belum, ini mungkin bukan tidak ada ya, belum ada tersangka swastanya. Gitu. Iya. Tentunya nanti dari hitungan itulah, kan hitungan itu kan ngitung dari mana gitu kan, pihak-pihak mana yang terlibat, sehingga timbul angka 622. Nah itu juga akan jadi acuan bagi kami penyidik nanti terkait dengan pembebanan nanti uang pengganti dan lain-lain seperti itu ya. Jadi ditunggu saja terkait dengan tersangka dari pihak swasta. Karena kemarin juga sudah disampaikan peran-peran yang mereka ya pada saat konvers penahanan saudara Yeceki. Peran-peran yang lainnya hanya tentunya juga sampai saat ini kita masih melengkapi terkait dengan kecukupan alat bukti. Nah nanti akan kita sampaikan. Kemudian dari Mas Mario dari Metro TV ya. Karena pertanyaannya cuma satu, takut saya ketukar dari berita satu. Ternyata bukan, dari Metro TV. Update makanan tambahan bayi. Ya ini sudah lama betul Mas Mario. Kami yang sekarang sedang didalami atau sedang kami cari itu adalah sampling. Barangkali Mas Mario mungkin ada sampelnya, gitu ya. Karena itu akan dilakukan uji sampel dari makanan tambahannya itu. Sampel makanan tambahannya itu yang sedang kita cari. Ini sering juga disampaikan. Ada. Barangnya udah lama ya? Iya. Sampling ini gimana ya Pak? Iya itu dia. Dan kalaupun sudah kedaluarsa. Ya, yang di kita kan yang dipermasalahkan adalah kandungan dari protein, makan. Iya. teks dan Iya. apa namanya itu? Apa namanya itu? Ini. Premium apa? Bukan premium. Sebutnya itu. Nutrisi dikurangi. Ya. Banyak gula tepung, sedangkan Ya. kronik berisi campuran vitamin Betul. dan mineral dikurangi dan juga diganti dengan bahan lain. Nah itu sampling untuk membandingkan itu. Gitu. Kita sedang cari di apa namanya di perusahaan dan di yang lain. Kan sering saya tanyakan kan kalau ketemu Mbak Uma itu ada nggak samplingnya, kan gitu kan? Tapi Tolong ditanyakan. Nyari di Shopee makanan jadul, snack jadul ada. Nah itu dia. Saya nggak bohong. Iya. Nanti kita coba itu sering coba cari gitu. Makanan jadul muncul di Ya. mana? Karena
dari apa namanya, kita kan terkait dengan scientific investigation ya. Jadi investigasi yang menggunakan keilmuan gitu ya, harus ada hasil nanti lab itu benar nggak, walaupun ditanyakan saat ini misalkan tadi kekurangan ini, kurangan itu benar nggak di barangnya itu seperti itu gitu. Itu yang agak kami kesulitan. Nah, kami juga menghimbau kepada mungkin di Posyandu atau di mana gitu ya, karena kalau tidak salah distribusikannya ke Posyandu. Kalau yang masih ada, silakan disampaikan kepada kami seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian batasnya. Maksudnya? Oh, apakah ada atensi? Tidak ada. Dari Komisi 9 tidak ada atensi. Sejauh ini tidak ada. KPK apakah sudah juga gitu dengan berjalannya kan sebenarnya dalam pembahasan anggaran itu sudah ada uang pemulus kepada dan agar proyek ini atau program ini berjalan, apakah KPK sudah sampai sana? Terima kasih informasinya Mas Mario. Jadi sejauh ini kita masih membuktikan apakah tadi di barangnya itu gitu. Nah, ada informasi seperti ini kan lebih bagus. Nanti kita akan juga membagi fokusnya selain dari pembuktian tadi, scientific investigation-nya untuk barangnya sendiri gitu ya, juga prosesnya. Berarti ini ada prosesnya kan, untuk prosesnya. Oke Mas Mario. Kemudian batasnya, ini perkara haji ya. Berapa sih jumlahnya kan gitu ya? Saya hanya ingatnya itu lebih besar, lebih kecil dibandingkan dengan yang lain ya, apa namanya itu? Travel ya, travel kan ada travel ini bergabung dalam forum satu, gitu ya, forum satu. Nah, di sana ada M ini nih. Nah, ini berbeda gitu. Dia kecil, tetapi setelah kita urut-urut, kan kami juga penasaran nih. Si Pak FHM ini dia kan aktif, kenapa travelnya dapatnya lebih sedikit gitu. Ya, itu yang setelah didalami, ternyata dia travel itu ada yang afiliasi ke travelnya gitu. Jadi dibagilah ke travel yang afiliasinya, sehingga kalau dijumlah sebetulnya dia lebih besar dibandingkan yang lain. Demikian gitu. Jadi ini afiliasi kayak anak-anak kayak anak perusahaan gitu, jadi dibagi. Yang nomor 2 terkait dengan penghancuran, ya, penghancuran bukti-bukti gitu ya. Itu sebetulnya ya terkait dengan masalah tadi, masalah pembagian kuota dan lain-lain. Nah, beruntungnya kami beberapa dari dokumen itu kan tidak hanya di dia nih dokumen itu, ada di tempat yang lainnya. Kalau dia terkait pemberian misalkan ke afiliasi perusahaannya, di afiliasi perusahaannya itu ada gitu. Jadi kita dapat dari situ, masih tetap dapat dari, sehingga kita bisa menghitung jumlahnya, jumlah ini berapa, jumlah kesana berapa gitu, seperti itu. Nah itu dia, kalau Bapak nanyakan jumlahnya nanti di WA, takut saya salah karena angkanya kan apa keriting, enggak sekian ratus, ribu gitu. Ada Arab pula lagi ya? Ya? Tulisan Arab pula lagi. Ya itu dia. Ya. Jadi memang begini, yang paling aktif paling dapat besar gitu kan, seperti itu. Paling aktif kan tidak hanya forum satu, saya nggak menyebutkan yang lainnya ya. Satu. Takutnya itu jadi salah nantinya. Nah ini ada beberapa forum, tetapi yang paling aktif yaitu forum 1, dapatlah yang lebih besar kan gitu jumlahnya. Jadi termasuk juga itu tidak hanya pembagian kuota yang khusus gitu kan, karena ada juga kan 1% itu ada untuk petugas. Nah untuk petugas hajinya itu juga. Sudah. 9%.
Bukannya 50%. Oh, lebih dari 8%. Artinya gini. Jadi Forum Sathu melalui saudara FHM ini menyatakan bahwa kalaupun lebih dari 8%, kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu pengaturannya 92%, 8%. Nah, kalaupun lebih dari 8%, travel ini siap untuk menampungnya gitu. Siap untuk menampung gitu ya. Jadi kalau misalkan 10% gitu kan, 20% ya siap menampung seperti itu. Jadi oke saja kalau ada misalkan yang tidak terserap di dengan pemikiran bahwa ini waktu dan lain-lain tidak akan terserap, ya udah dia siap. Mbaknya di belakang, silakan. Ya. Oh, iya gimana Pak? Ya, silakan Pak. Jangan sama ini. Ya Pak, izin saya kalau Yo masalah. Izin. Izin Pak, saya selamat malam dan Mas Budi. Saya Sela dari kompas.com. Pertanyaan ada 2 Pak. 1. Untuk akhir-akhir ini KPK sedang rutin ya melakukan OTT ya. Dan dalam sepertinya target-target atau bupati yang di OTT ini berada di Jawa Tengah semua. Ini apakah memang sebuah kebetulan aja atau memang ada catatan khusus apa sih Pak yang dari KPK terhadap Jawa Tengah? Karena kan kemarin juga Bapak Gubernur sepertinya sudah buka suara ya, sudah memberikan peringatan kepada jajarannya di bawah. Dan 1 Pak, soal untuk kasus haji, kan disebutkan kalau ada kerugian negaranya perhitungan sementara itu 622 miliar tadi ya. Mungkin dari 622 ini berapa sih Pak yang sudah mengalir ke Pak Gus Yakut sendiri? Apakah sudah ada perhitungan, dan kalau misalnya belum, apa sih alasannya kenapa belum bisa diumumkan saat ini? Karena kan sudah cukup lama ya perhitungannya. Itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Sela. 2 pertanyaan. Pertama, kalau sebetulnya tidak ada, kita tidak interest ke satu daerah. Yang kita interest itu adalah kepada oknum kepala daerah yang memang ada laporannya ke kita pertama ya, seperti itu. Kalau dibilang ke Jawa Tengah, memang ada Pekalongan dengan Pati sekarang gitu ya. Tapi kan kemarin juga ke Rejang Lebong itu kan di Bengkulu. Tapi Bengkulunya bukan Bengkulu Tengah juga kan? Nggak ada Bengkulu Tengah. Nggak terkait dengan Jawa Tengah. Gitu. Nah, apalagi sudah diperingatkan oleh Pak Gubernurnya gitu ya. Diperingatkan sama kita sama SE, nggak dengar. Peringatkan Pak Gubernurnya juga enggak dengar juga. Gitu, ya. Ya akhirnya ya kita sedangkan masyarakatnya sendiri melaporkan kepada kami. Jadi tidak ada tendensi ke wilayah manapun, tapi kami akan hadir untuk melakukan penindakan jika kepala daerah itu memang melakukan tindak-tindak korupsi. Kemudian di perkara haji itu bukan sementara ya Mbak Sela. Jadi hasil perhitungan keuangan negaranya sudah final. Yang yang 622 itu sudah final. Artinya sudah auditor dari BPK sudah melakukan perhitungan dan jumlahnya segitu. Terkait berapa yang nanti mengalir nanti di persidangan ditunggu ya ke saudara Yeceki gitu ya. Jadi yang perlu perlu kami sampaikan di sini karena selalu ada pertanyaan gitu ya Mbak ya. Ini juga untuk edukasi kita bersama. Tolong disampaikan bahwa pemberian kuota itu dari pemerintah kepada pemerintah. Jadi kuota haji diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, negara Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi kuota itu milik pemerintah, milik negara seperti itu. Itu edukasi yang pertama. Itu udah mau tanya lagi kan. Kemudian
terkait dengan berapa yang mengalir, masalah yang mengalir kalau di ini tidak harus orangnya, gitu ya, tidak harus ke orangnya. Misalkan begini, saya untuk kepentingan saya meminta Mas Budi untuk mengumpulkan sejumlah uang, gitu. Uangnya nggak nyampe ke saya, tapi saya selalu bilang, Mas Budi tolong mintakan uang ke Mbak Sela, misalkan 10 juta, Mbak kasih. Saya bilang itu, Mas Budi tolong belikan keperluan saya, ini. Nah, itu uangnya kan nggak nyampe saya, tetapi perintahnya perintah saya, digunakan juga untuk keperluan saya. Ini adalah representasi dari saya, Mas Budi itu. Nah, itu harus dipahami bahwa itu ya untuk keperluan saya gitu. Karena Mas Budi tidak dengan segala kewenangannya tidak bisa meminta ke Mbak Sela atas nama dirinya dan menggunakan juga atas nama dirinya, tetapi bisa melakukan itu karena atas nama saya dan juga untuk penggunaannya juga itu saya yang meminta. Bisa dipahami ya Mbak ya? Mas Mario udah megang-megang itu. Kayaknya udah nggak jadi. Yang soal kerugian itu memang sudah terkait 1 juta US dollar ya? Nah nanti kalau itu perhitungnya kita tanyakan di sana. Gitu. Artinya belum dapat apa memang sudah dalam rincian 622 itu udah bagian dari 1 juta US dollar yang rencananya buat pansus itu? Kalau kami semua yang informasi terkait itu ya kami sudah sampaikan ke auditor terkait dengan uang yang kita sita dan lain-lain gitu kan. Nah itu sudah kita sampaikan ke sana. Tentunya juga ya kami berpikir bahwa itu bagian dari sana.